Oke, mari kita buka untuk episode Nisekai hari ini. Apa kabar teman-teman semua yang mendengarkan? Kembali lagi bersama saya Sakti, moderator dan host untuk acara Nisekai kali ini yang ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama adalah Kakak Rufi yang sedari pagi katanya memasak ini kalau nggak salah ini ya. Bagaimana Kakak Rufi? Yuk, Ya, selamat malam. Di sini selamat udah malam soalnya. malam. Oke, Ah, kemudian ditemani juga dengan Om Kon ya. Apa kabar Om Kon? Iya, saya juga seharian membaca manga tentang memasak. Luar Beda-beda biasa. tipis lah. Beda-beda tipis. Oke, mantap. ini sayangnya masak sudah kita bahaslah dulu sebelumnya. Jadinya ini mungkin kita tidak lanjutkan di sini, tetapi kita akan melanjutkan dengan topik untuk battle manga yang ini saya spesifikkan itu terkait power system. Ini kayaknya menarik untuk kita bahas karena terkait untuk anime manga. Saya lihat itu memang mayoritas itu adalah yang action begitu. Bahkan sebelum menjamurnya isekai, sebagian besar adalah bentuknya memang shonen itu adalah shonen untuk pertarungan. Nah, ini yang menarik di sini nih. Nah, bagaimana kalau Kakak Rufi, bagaimana menurut Kakak Rufi kalau misalnya terkait power system begitu? Ada hal yang unik yang Kakak Rufi sempat lihat? Ya, terkait dengan power system ini memang sesuatu yang sangat sudah sangat lumrah ya ada di anime atau manga battle ya. Dari dulu pun juga mungkin di era 90-an atau bahkan yang lebih lama 80-an itu power system itu menjadi sesuatu yang ada gitu ya. Karena kan kalau battle cuma pertarungan biasa kan mungkin live action aja cukup ya gitu. Tapi kalau karena ini manga dan anime yang itu dia bisa ada fantasinya, bisa ada imajinasinya sehingga memungkinkan kayak mangaka atau anime gitu ya atau pengarangnya itu bisa dengan imajinasinya itu menciptakan kekuatan-kekuatan yang unik gitu ya, kekuatan-kekuatan yang mungkin tidak bisa muncul di dunia nyata itu karena kan manga dan anime memungkinkan untuk bisa diwujudkan. Itu sih yang saya tangkap. Ada dari dulu mungkin udah ada misal kayak Dragon Ball ya, itu contohnya yang ki-nya Dragon Ball atau Cloud-nya Senseiya seperti itu, atau pedangnya Kojiro gitu ya, Fumano Kojiro seperti itu kan apa ya, power system yang mungkin sudah ada sejak zaman dulu gitu ya, atau kekuatannya Flame of Recca kayak gitu-gitu yang mungkin membuat suatu battle manga itu menjadi lebih menarik gitu. Battle manga itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih bisa dieksplorasi gitu. Nggak hanya bagi si tokoh utama tapi juga antagonisnya gitu. Karena orang bisa menebak-nebak dan bisa semakin penasaran dengan sejauh apa battle system itu akan dikembangkan. Mungkin itu Kak Sakti. Oke, tadi saya sempat mendengar dan salah satu yang menurut saya itu yang bisa dibilang mengawali lah terkait power system di battle manga begitu, yaitu yang di Ki di Dragon Ball. Nah, ini salah satu yang menurut saya adalah tipe power system yang entah kenapa sekarang ini saya melihatnya itu justru malah kurang menarik karena ya kayak hanya melemparkan bola energi yang kita kayak nggak ada kreatifnya gitu. Jadi kayak ya ini cuma ngelempar ini yang lebih gede, lebih kecil tapi efeknya cuman ya kena begitu saja. Jadi kayak kurang begitu. Entah kenapa kok aku rasanya kurang. Nah, ini perasaan yang sama juga nggak itu Om Kon misalnya ngelihat pas untuk yang Dragon Ball seperti itu. Gimana Om Kon? Nah, kalau menurut saya memang power system itu yang membedakan antara battle manga mediocre dengan yang bagus. Nah, kayak misalnya Hunter x Hunter itu dipuji power systemnya itu kan bagus. One Piece itu dengan mengenalkan haki itu juga merubah power system debilnya. Ini bukan saya disrespect terhadap Dragon Ball yang legendary, tapi Dragon Ball itu termasuk yang power systemnya itu agak amburadul. Jadi kalau kita mulai dari pertama keluar Vegeta datang itu powernya di atas 100 tuh, di atas 100, oke, 100 kuat. Tahu-tahu nanti ada di atas 800, di atas 10, lama-lama nggak make sense gitu loh. Jadi sebenarnya yang tinggi itu berapa?
Jadi kita jadi tidak bisa mengikuti power systemnya dari world buildingnya Dragon Ball ini. Jadi memang mungkin karena pada saat itu kan awal awal manga masih berkembang di storytelling, jadi masih belum serumit dan sekompleks manga-manga modern. Tapi menurut saya kalau untuk Dragon Ball yang modern, mereka sudah jauh lebih baik porsinya. Tapi kalau kita lihat anime-anime yang anime Dragon Ball zaman dulu lah, itu kan tidak terlihat, jadi cuma garis-garis dash. Nah, tapi kita tonton katakanlah Broly atau apa, nah itu berbeda, sangat berbeda, jauh berbeda. Jadi sudah lebih bisa dinikmati dari segi power system. Kalau menurut saya luar biasa. Ini Kakak Rufi juga merasa Dragon Ball ada yang kurang, paling enggak untuk yang bagian-bagian yang lampau-lampau lah. Untuk yang bagian-bagian yang mungkin Goku masih kecil, atau mungkin yang awal-awal Z begitu, juga merasa demikian juga, atau mungkin berpendapat yang lain? Atau mungkin ada contoh yang lain yang kurang seru atau membosankan power systemnya? Ya, mungkin karena Dragon Ball itu kan ya yang bisa dikatakan pioneer ya, yang pertama mengawali ya. Jadi memang, dan juga di saat yang sama di eranya, kita harus memandangnya juga di era yang sama ya, di konteks ketika Dragon Ball itu muncul itu juga nggak semuanya, atau yang seangkatan juga sebenarnya power sistemnya juga sama gitu, Bro. Tapi memang yang membuat Dragon Ball itu menjadi yang paling kita ingat karena dia yang paling yang paling terkenal gitu. Tapi saya ingin notice juga ya, ada satu hal yang mungkin agak aneh di Dragon Ball itu, karena yang mungkin juga agak setuju dengan Om Kon ketika amburadulnya itu dalam tanda kutip ya, mohon maaf bagi fansnya Dragon Ball, itu karena kan di dalam anime, di manga Dragon Ball sendiri, skala kekuatannya itu pun juga berbeda-beda gitu. Kalau teman-teman lihat ketika di Frieza Arc itu ya, Saga Frieza itu kan dia yang dari yang 100 itu ya, 100, 200, terus akhirnya yang Goku bisa Kaio 10 kali lipat, terus dia jadi 180.000 atau 120.000 ya, untuk bisa ngalahin Ginyu apa ya, sehingga Ginyu terus dia tukar nyawa itu, tukar kesadaran, tukar jiwa itu. Tapi di ketika di saganya Buu ya, ketika si Dabura atau dengan yang itu punya alat pengukurnya itu, Goku ketika CA Super berapa itu cuma 6.000, namanya Kili kalau nggak salah, gitu kalau nggak salah. Ini kalau terjemahan yang Indonesia Kili, kalau nggak 6.000 Kili atau 3.000 Kili. Jadi kan kayak ada perbedaan skala itu antara yang dulu digunakan dengan yang ketika versinya si Dabra gitu. Jadi bahkan si Dabra ini yang ada M-nya yang M yang dari penguasa ya Dabra ya. Kon mungkin yang lebih paham. Si Dabra kan dia aku udah lupa. Itu ngukur itu beda. Jadi bahkan di manga yang sama pun alat ukurnya beda, itu bisa beda itu. Jadi di saganya ini bisa sampai 180.000, di saganya Buu itu cuma 3.000, 6.000 gitu. Dan kemudian di yang Dragon Ball Super dan yang lain sebagainya itu beda lagi gitu, yang entah itu nerusin yang versinya Buu atau yang versinya Frieza, saya kurang tahu. Tapi itu yang membuat saya itu, karena saya punya manganya ya, jadi agak aneh gitu ketika saya baca yang Frieza Arc terus saya baca yang Buu Arc, itu bisa beda ukurannya gitu. Jadi memang walaupun secara eranya itu memang belum terlalu diperhatikan power system ini, tapi Dragon Ball sendiri juga memiliki yang seperti itu ya, memiliki plot yang agak aneh gitu dengan menampilkan dua ukuran yang berbeda. Nah, saya juga setuju terkait dengan Hunter x Hunter ya. Dia kan dipuji memiliki power system terbaik ya mungkin sampai saat ini gitu, karena kompleksitas Nen ya, bahkan Nen itu ada 4 jenisnya lagi ya, yang bahkan bisa diturunkan lagi sebelum kita bicara tentang spesialisasinya itu ya, kayak specialization kemudian dan lain sebagainya gitu. Juga untuk bisa melihat Nen juga ada istilahnya sendiri, untuk bisa memperkuat, untuk menghilangkan gitu ya, itu juga memiliki istilah sendiri, sehingga sudah sangat detail dan bahkan
antara satu nen dengan untuk bisa menguasai nen satu dengan nen yang lain itu juga ada aturannya juga gitu. Dia tidak bisa melompat dari nen yang satu ke nen yang lain, itu juga punya aturan sendiri. Tapi kalau saya sih apa ya? Terkadang sesuatu yang agak rumit seperti itu mungkin tidak banyak yang tidak cocok gitu loh. Saya termasuk orang yang lebih mudah untuk menyukai apa ya, power system yang mungkin gampang gitu ya, gampang untuk lebih diingat gitu dibandingkan sesuatu yang agak rumit seperti Hunter x Hunter gitu. Karena walaupun sangat detail, akhirnya yang muncul juga itu aja gitu, yang muncul tetap Kurapika, Kulerio gitu. Walaupun sebenarnya dia akan lebih banyak perkembangan ke depannya untuk tahu, oh ternyata yang paling bisa menguasai nen tipe ini adalah si ini. Orang yang punya nen ini adalah ini, itu yang menjadi menarik dan ingin kita ikuti. Mungkin itu Kak Sakti. Oke. Tadi nyebut yang lebih menyukai yang simpel. Nah, coba disebutkan kira-kira yang simpelnya kayak gimana? Atau lebih suka Dragon Ball kalau dirimu? Kalau sekarang ini mungkin yang menurut saya simple menarik itu kayak misalnya Soul Eater. Itu kan simple ya. Dia cuma jadi Soul Eater itu adalah sebuah karya dari Atsushi Okubo sebelum mengarang Fire Force, maaf. Jadi karena mirip ya, Fire Factor memang dia bertempur dengan api sih gitu, ya mirip. Tapi judul namanya Fire Force. Jadi sebelum mengarang Fire Force, si Atsushi Okubo itu mengarang Soul Eater. Itu dia power sistemnya adalah Mister dan Weapon gitu, atau Demon Weapon gitu. Jadi dia akan mencari semacam manusia yang lain yang memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi sebuah senjata gitu. Dan hubungan atau apa ya, resonansi dia dengan senjatanya itu akan bila semakin kuat, maka semakin kuat pula kekuatan dari weaponnya. Dan dia harus mendapatkan sekian roh gitu ya, kalau nggak salah 99 roh gitu ya. Kemudian 1 roh penyihir untuk bisa mencapai tujuan dari si Soul Eater itu, yaitu menciptakan senjata terkuat Dead Sky kalau nggak salah untuk menjadikan Shinigami selanjutnya gitu. Nah, itu kan simple ya gitu. Atau kalau nggak salah untuk yang paling battle itu kayak misal The Law of Weki. Nah, itu juga battle-nya kan, karena saya kadang suka yang seperti itu ya, kayak Law of Weki kan mirip dengan Kojiki no Gaspel ya. Udah jelas ini 100 orang kan bertarung, nah kayak gitu. Mirip sih plotnya. Nah, saya suka yang seperti itu. Jadi jelas, simple gitu kan. Terus kekuatan masing-masing juga simple, syaratnya apa, kekuatannya apa gitu. Walaupun ada plot twist di belakangnya si Law of Weki ya, kekuatannya Weki itu juga ada plot twistnya juga. Dan itu kadang mengingatkan dengan plot twistnya si Luffy ya. Luffy itu kan di awal dikenalkan dia bisa gam-gam kan, manusia karet gitu. Tapi di akhir ternyata bukan manusia karet, ternyata dia adalah Hitonomi tipe Nika gitu ya, tipe dewa matahari gitu. Nah itu juga sama itu. Ternyata yang si Weki itu awalnya hanya mengubah sampah menjadi pohon, ternyata di akhirnya itu ternyata dia kekuatan aslinya bukan itu, bukan cuma mengubah sampah sebagai menjadi pohon, tapi reverse-nya kekuatan. Jadi saya kadang mikir plot atau twist yang digunakan oleh Luffy itu kan kok ya mirip dengan Weki gitu loh, bahwa ternyata yang kekuatan si Gam-Gam itu hanya bagian dari Lika gitu. Ini juga sama, kekuatan Weki mengubah sampah menjadi pohon adalah bagian dari kekuatan reverse yang menjadi kekuatan aslinya. Yang simpel seperti itu kadang saya menjadi agak lebih suka karena lebih mudah dipahami ya. Mohon maaf karena mungkin saya nggak terlalu mikir terlalu rumit untuk menikmati sebuah manga. Mungkin itu Kak Sakti. Law of Weki itu karangannya Tsubasa Fukuji kan ya. Nah, Tsubasa Fukuji itu kebetulan mangaka favorit saya. Waduh. Karena dia dia kan sebenarnya gag manga kan, spesialisasinya si Tsubasa Fukuji. Tapi gag manga yang bersifat battle. Law of Weki itu sifatnya battle, terus Anegel Mall itu juga sifatnya battle. Tapi yang favorit saya itu Takok itu tenis. Nah, itu memang salah satu ciri khasnya dari Fukuji Tsubasa itu power system yang sifatnya yin and yang. Jadi kayak ini ketika ngelawan ini dia lebih lebih dominan, tapi kalau ketemu yang lain enggak.
Kalau misalnya sama kalau ada yang bisa memanipulasi besi, tapi juga ada orang yang bisa membuat apapun yang dia sentuh menjadi busa. Nah, itu percuma. Ketika diserang pakai besi, tersentuh jadi busa. Jadi itu skill yang nggak ada gunanya, tapi ketika ngelawan sesuatu yang memang pas itu kelemahannya, ya menang gitu. Dan itu salah satu power system yang menurut saya sangat bagus ya buatannya. Oke, berarti itu termasuk power systemnya yang salah satu yang favorit untuk Omcon, atau mungkin ada yang lain? Kan tadi kan Kakak Rufi kan sukanya yang simple tuh. Nah, kalau Omcon sukanya yang seperti apa? Sebenarnya bukan masalah simple atau enggak ya, tapi masalah secara konsep logis enggak gitu loh. Jadi seperti salah satu ini mungkin agak spoiler. Nah, orang yang bisa merubah menjadi busa gitu. Kalau dia sebuah barang sudah dirubah jadi busa, kan dia nggak bisa balikin ke kondisi awal. Karena tekniknya dia adalah merubah barang menjadi busa. Nah, sedangkan WEG itu adalah merubah sampah menjadi pohon. Nah, definisi sampah itu kan bisa apa? Jadi ketika si WEG membuat pohon, dia ambil daun pohonnya, sampah kan, jadi pohon baru. Jadi dia non-stop powernya itu. Nah, itu dibilang simple nggak juga, karena itu plot twist yang saya nggak nyangka gitu. Oh iya juga ya. Satu pohon itu, mau itu batangnya, mau itu daunnya, mau itu akarnya, semua bisa dianggap jadi sampah. Jadi bisa diubah jadi pohon yang baru. Jadi dia bisa rapid itu. Tidak orang lain harus cari bahan, dia bisa dari pohon yang baru saja dia buat pohon baru, Lebih ke itu logiknya. Power system itu harus logis. Jadi kita ketika dijelaskan kenapa si A kalah si B itu kita nerima gitu. Sama seperti waktu Luffy melawan Eneru. Eneru itu kan kuat banget ya kan. Ketika si itu disetrum nggak ngefek, dan kita bisa terima karena memang karet nggak bisa disetrum. Tapi terus si Eneru punya ide, karet kalah sama panas. Dia pakai trisulanya, dipanasin, disetrum sampai panas, Luffy bisa dilukai. Itu contoh yang power system yang logis dan bagus seperti itu. Oke, yang logis begitu ya. Cuman ya kalau misalnya logis, memang bisa dibilang yang menarik itu adalah kalau misalnya logisannya itu lebih kayak detektif gitulah ya berarti ya. Ini kira-kira nanti dia mengalahkannya seperti apa. Nah, itu kalau untuk yang kayak gitu sempat menemuin nggak untuk anime atau manga yang pertarungan tapi justru malah kita jadi kayak detektif, ini nanti mengalahkannya seperti apa gitu? Pernah nggak kira-kira? Nah, itu sering terjadi ya kalau kita baca sesuatunya power level yang konsisten. Jadi kita sudah yang ngadepin ini. Contoh kayak lagi-lagi ya, karena One Piece begitu panjang dan bervariasi, kita sering pakai contohnya One Piece. Contoh ketika di Enies Lobby itu Sanji melawan yang perempuan siapa? Khalifa. Oke. Nah, power levelnya Sanji itu prinsipnya adalah tidak mau menyerang wanita. Ya sudah, power levelnya hancur. Udah selesai. Terus kita mikir gimana cara mengalahkannya. Harus ada orang lain datang nih. Nah, datanglah si Nami. Nah, terus gimana cara mengalahkannya? Sanji aja kalah. Nah, seperti itu kita pasti akan berusaha untuk menebak-nebak cara apa sih yang akan digunakan oleh mangaka memecahkan masalah ini. Dan itu bagian yang menyenangkan dari membaca manga dengan power level yang bagus. Kita ikut bermain di dalamnya, kita mencoba berteori. Salah satu hal yang khas yang saya lihat di YouTube dengan sistem power level system yang konsisten, itu biasanya akan banyak muncul teori-teori di YouTube ataupun Reddit, karena mereka akan nanti cara mengalahkan Imu seperti ini kayaknya, atau di Frieren cara membunuh Grand Mage Serie kayaknya kayak gini kayaknya, dan mungkin Frieren akan mencegah dengan cara ini. Nah, dengan power system dan level yang konsisten, kita kayak ikut bermain, kita dikasih tahu, oke ya, ini aturannya, kayak kita main catur, ini aturannya, ini cara geraknya, menurut kamu endingnya akan. Dan
Dan itu menurut saya bagian yang menyenangkan dari membaca manga. Ya. Kalau dari saya sih itu yang saya nebak-nebak itu kayak misal si UFO dari anime manga Hunter x Hunter sih. Itu kan sebenarnya power levelnya jelas ya. Yang mungkin agak susah itu ketika penjelasannya terlalu panjang sih kalau Hunter x Hunter gitu. Dan kadang syarat dan apanya itu harus kita pelajari dengan sangat detail tuh. Tapi satu hal yang menarik itu ketika kekuatan udah jelas gitu atau nennya udah jelas kayak Ufogin salah satu anggota Gen Ryodan yang katanya punya kekuatan terkuat gitu ya, punya kekuatan fisik terkuat itu kan dia pernah menghadapi musuh yang sifatnya itu dia dikeroyok gitu ya, teman-temannya nggak mau bantu gitu, jadi Ufogin dilawan oleh sekelompok orang, salah satu punya kekuatan untuk mengubah rambut menjadi jarum gitu ya, mengeluarkan rambut di seluruh tubuhnya menjadi jarum. Satunya bisa memasukkan lintah gitu ke dalam tubuhnya si Ufogin gitu ya. Nah, di situ si Ufogin nggak bisa bergerak kan karena dia kena lintahnya itu dan juga sudah ditusuk oleh jarumnya. Dia nggak bisa ngelawan itu si orang-orang ini. Terus apa yang dia lakukan? Dia tinggal satu-satunya yang bisa dia serang gitu ya, orang yang punya kekuatan nen mengubah rambut menjadi jarum ini adalah dengan menggunakan suaranya gitu. Ternyata suaranya itu juga sekuat tangannya kan. Konon si Ufogin itu dia bisa mengeluarkan tinju sekuat bom nuklir kan katanya. Dan ternyata suaranya pun juga bisa melukai orang, dan itu dia bisa mengalahkan 3 orang itu hanya dengan suaranya saja gitu. Itu juga kadang membuat saya ternyata bisa seperti itu. Tapi kadang juga jadinya karena terlalu jelas gitu, terlalu kompleks ya si Hunter x Hunter. Jadi kadang kalau sesuatu itu kemudian dia bisa power up atau punya kekuatan yang lain jadi agak janggal gitu. Itu juga terjadi ketika si Yusuka ya, ini mohon maaf kalau ada yang belum nonton ya, agak spoiler. Si Yusuka lawan Kuroro Lucifer ya, si bosnya Gen Ryodan gitu di arena pertarungan Heaven gitu. Mereka bertarung kan, kalau saya sih dari kasat mata jelas menang si Kuroro kan, karena dia mempunyai bandit books itu yang bisa mencuri nen dan bisa menggunakannya. Dan bahkan benar-benar juga gitu si Yusuka di situ bisa kalah gitu, mati gitu si Yusuka. Dan yang anehnya adalah dia bisa menggunakan nennya yang banji jam itu untuk bisa menghidupkan dia kembali gitu. Dia kan gimana bisa gitu kan, sebuah nen yang cuma membuat karet gitu ya, membuat karet yang nempel, elastis dan sebagainya, bisa untuk menghidupkan dia kembali. Itu kan jadi kadang saya mikir ya ini kadang susahnya power system apabila sudah terlalu detail gitu ya, sudah terlalu logis gitu ya, kadang ya ini seperti kata Om Kon tadi, itu ketika dia agak nggak serk gitu ya, kalau bagi saya sih kayak itu nggak serk gitu ya dengan kekuatan aslinya si nennya si orang itu jadi kurang masuk sih di saya, jadi kurang logis gitu, karena ya harusnya nggak bisa dong si siapa namanya, agak mending si Enel ya, ketika dia udah dibunuh gitu kan, jantungnya mati, kemudian dengan kekuatan listriknya dia bisa memompa jantungnya seperti di emergency room gitu ya, menggunakan listrik untuk memompa jantung, itu agak mending. Tapi si Yusuka itu harusnya nggak bisa hidup lagi hanya dengan kekuatan banji jamnya saja gitu. Nah itu yang kadang membuat power system itu agak tricky ya, ketika dia sudah terlalu detail, kemudian ternyata cara mengalahkan musuhnya tiba-tiba muncul kekuatan yang aneh yang bahkan mungkin kadang tidak berhubungan dengan kekuatan aslinya, itu yang kadang membuat agak bisa ditebak sih gitu Kak Sakti. Oke, tapi salah satu yang menurutku itu bisa ditebak itu adalah bahwa kita akan mendengarkan terkait produk dan jasa yang mendukung podcast ini. Dan kita kembali lagi terkait ini pembahasan terkait power system ya. Dan salah satu yang power system yang menurutku itu yang tadi sudah sempat ku sebutkan, itu kan yang membosankan itu adalah yang kalau yang terlalu simpel. Nah, kalau yang aku suka itu sebenarnya itu yang lebih ke arah konsep sebenarnya. Nah, contohnya itu adalah biasanya itu untuk yang biasanya dimunculkan di JoJo's Bizarre Adventure, tapi yang versi sudah ada dia pakai stand. Jadi bukan yang part 1 atau yang part 2. Walaupun di part 1 dan part 2 itu mereka sudah ya hampir mirip juga untuk pertarungannya itu memanfaatkan kelemahannya seperti ini.
kelemahannya seperti ini. Tapi yang menarik itu kalau misalnya sudah jelas, oh ini dia punya stand kecepatan tinggi misalnya, yang nantinya bisa jadi menghentikan waktu kayak The World, si Josuke. Kemudian stand-stand yang memang berdasarkan sudah spesifik, ini kegunaannya seperti ini, menghilangkan ruangan, atau yang sedikit membingungkan yang Crimson King yang dia bisa menghilangkan beberapa waktu untuk cuma dia saja yang tahu, tapi itu yang jelas lebih rumit lagi lah untuk dijelaskan, walaupun secara teknis itu logis dan memang sesuai dengan logisnya sendiri dan memang bisa dijelaskan kalau misalnya kita benar-benar membaca lah istilahnya. Cuman ya kembali lagi di situ pun juga ada yang simple kayak untuk Yoshikage Kira yang jelas punya ability bisa membuat bom. Ya itu salah satu cat and mouse game yang menurutku bagus sekali untuk di suatu manga. Nah, karena di situ tuh bagaimana caranya si hero-hero berusaha menangkap villainnya begitu, itu bukan cuman mencari aja tapi juga bisa mendeduksi, oh ini dia menggunakan teknik ini, karena kedua peran itu menggunakan kekuatan yang memang konsep begitu loh. Jadinya mereka itu tidak kelihatan bombastis atau mungkin nggak begitu kelihatan dan harus mendeduksi jadi kayak detektif begitu. Itu yang menurutku menarik. Nah, kalau untuk Omcon kira-kira untuk yang konsep-konsep kekuatan dari konsep-konsep gini ini juga pernah menikmati juga atau enggak Omcon? Nah, salah satu komik terbarunya dari Tsubasa, menurut saya Buku Tsubasa itu punya sistem komik-komiknya rata-rata sama gitu, kayak orang biasa mendapatkan ability super. Nah, masalahnya ability-nya ini unik-unik. Nah, salah satu komik terbarunya adalah Parashopper. Jadi ada aplikasi yang membuat kita bisa ikuti pertandingan antar orang-orang super dan kita membeli kekuatan super. Si tokoh utamanya itu membeli tanpa sengaja kepencet tombol kekuatan supernya adalah mengendalikan Salairu. Itu doang. Dan itu bisa jadi battle manga yang menarik. Ini gila-gilaan. Jadi benar-benar enjoyable, benar-benar actionnya bagus. Padahal powernya cuma mengendalikan rumput. Dan itu pun bukan cuma sekedar mengendalikan rumput, hanya sehelai rumput. Nah, musuhnya bisa ada yang mengendalikan kayak besi, mengendalikan menembak dengan karet gitu. Karetnya bisa menembak gitu. Power system yang salah satu yang menarik membaca dari karyanya Tsubasa itu nanti penjelasannya sedikit demi sedikit lama-lama ternyata bisa digunain seperti itu gitu. Kita nggak terbayang gitu bagaimana cara dia menang dengan mengendalikan sehelai rumput. Ada yang ini karena masih terlalu baru jadi nggak enak kalau sebenarnya, tapi recommended itu nanti kalau baca karya Tsubasa. Jadi power system itu cuma sekedar ini ya, kamu punya pistol katakan. Tapi yang namanya pistol itu kan nggak cuma bisa buat nembak, bisa dilempar, bisa buat digebuk, bisa kita pencet pelatunya pakai telunjuk atau kayak Soul Eater pakai linking. Jadi sebenarnya power system sangat bisa untuk diuraikan secara kreatif, digunakan secara kreatif manga. Kekreatifan gitu ya. Nah, kalau kekreatifannya seperti itu, bagaimana kalau terkait yang juga si musuh dan si hero-nya lah istilahnya begitu. Itu untuk saling mengadu siasat lah. Itu kira-kira untuk yang saling membalasnya itu menurut Omcon paling banyak itu berapa kali? Jadi istilahnya nih si hero-nya kekuatan 1. Si musuhnya ternyata ada kekuatan 2. Terus si hero-nya saya bikin kreatif nih yang ketiga. Nah, itu bolak-baliknya itu kira-kira menurut Omcon semakin panjang itu semakin bagus atau bisa malah menurunkan ceritanya begitu? Sebenarnya bukan batasnya tapi intensitas. Jadi kayak kalau dia punya strategi membalikkan plot twist, ternyata aku udah punya ini. Jadi kayak misalnya ada orang mau berkelahi gitu, satu orang keluarin terus maka orang yang berikutnya itu harus ngeluarin yang lebih bagus dari pisau, katakanlah ngeluarin gol.
dari golok terus dia ngeluarin pistol, dari pistol jadi bazooka, dari mau berapa kali pun sebenarnya nggak masalah selama intensitasnya menaik. Contoh yang kita sering kita mungkin pernah lihat adalah di film Sherlock Holmes Game of Shadow. Nah, itu kan si Moriarty memperkirakan gerakan si Holmes memperkirakan bahwa Moriarty sudah memperkirakan, lalu dia memperkirakan lagi, terus itu kan berkali-kali dan bertumpu sampai di klimaksnya mereka sama-sama tahu bahwa orang ini sama-sama kuat nih, harus melakukan pengorbanan, sengaja membuat celah, pura-pura buat kesalahan agar dia terpancing untuk menyerang dan kita bisa. Sebenarnya bukan masalah berapa kalinya, cara tektokannya itu yang, dan intensitas tektokannya harus makin besar, makin dari kita wow. Pada saat kita baca kita harus feelingnya seperti kalau kita mungkin itu yang dirasakan Kak Luffy ketika membaca pertarungan Kurolo sama Hisoka, karena ketika pas pertarungan Hisoka itu cuma punya satu nen dan Kurolo punya banyak, dan Kurolo memang menggunakan dengan sangat-sangat bagus, tapi kreativitas Hisoka dalam memanfaatkan keadaan, manfaatkan gitar hanya dengan kita melihatnya wow. Nah, ketika kalah dan trik terakhirnya adalah memijat jantung sendiri ketika sudah mati, kita cuma harusnya intensitasnya itu naik dan naik, meledak di akhir itu kalau menurut saya. Tapi ya apa ya itu ketika melihat yang Hisoka itu enggak yang wow banget sih, ketika dia cuma akhirnya menggunakannya untuk membangkitkan dirinya sendiri gitu, karena bungee jump kan harusnya nggak, fungsinya bukan buat memijat, makanya saya perbandingannya seperti kematiannya si Enel gitu kan. Listrik masih agak mending lah gitu ya daripada bungee jump untuk memijat jantung gitu kan ya. Tapi saya ada contoh juga sih terkait dengan pertarungan ya, yang mungkin kenapa saya suka yang simple gitu. Maksudnya simple itu bukan berarti cuma ngeluarin bola energi gitu, enggak. Tapi yang jelas di awal itu sudah jelas gitu, ini kekuatannya apa, terus mereka saling bertarung, tidak ada tiba-tiba power up di tengah jalan gitu, atau apa namanya, walaupun power up harusnya itu berkaitan dengan kekuatan aslinya, sama seperti Waiki, sama seperti Enel tadi gitu ya. Saya suka Hunter x Hunter terus terang, tapi ada beberapa part yang memang seharusnya dia nggak bisa mengeluarin ini deh gitu. Nah, kalau terkait dengan yang simple tapi berkesan itu satu anime ya, judulnya Katanagatari. Mungkin kalau Om Pon atau Kak Sakti pernah dengar. Dari kata tulisan Gatarinya pasti sudah beberapa orang sudah bisa menebak ya, ini adalah karya dari Nishio Ishin yang mungkin terkenal dengan seri Gatarinya, Monogatari. Nah, ini Katanagatari ini seri yang berbeda dengan Monogatari dan Gatari lainnya, karena ini berkaitan dengan, karena katana ya, berkaitan dengan samurai. Jadi ceritanya di sini tuh power sistemnya ada di musuhnya malahan gitu ya. Ada seorang penempa pedang gitu ya, yang menghasilkan 12 pedang terkutuk gitu ya, 12 pedang yang menyimpang di situ istilahnya gitu ya. Dan ada seorang perempuan yang ingin mengumpulkan ke-12 pedang tersebut gitu. Nah, tapi si perempuan ini dia tidak ahli bertarung, dan nggak mungkin kan dia bisa mengumpulkan pedang tanpa harus mengalahkan si pemilik pedangnya. Oleh karena itu dia merekrut nih seorang namanya Chika gitu ya. Dia itu pendekar pedang aliran tanpa pedang gitu. Jadi dia cuma pakai tangan doang gitu untuk bisa mengalahkan atau merebut 12 pedang yang akan dicari oleh si perempuan yang namanya Togame itu. Nah, di sini menariknya adalah di sini sebenarnya power sistemnya jelas ya. Oh, ada 12 pedang yang memiliki kekuatan masing-masing gitu. Ada yang sangat halus gitu ya, sangat ada berbentuk aneh gitu ya, atau berbentuk bisa mengeluarkan api dan lain sebagainya. Tapi di sini menariknya adalah kenapa saya bilang bagus, dan ini walaupun pertarungannya secara secara aksi itu tidak terlalu menonjol, walaupun menonjol juga sih, pertarungannya bagus gitu, tapi dia lebih banyak ke obrolannya gitu. Si Nishio Ishin ini kan si pengarang Gatari series ini kan dia memang ahli dalam dialog ya gitu. Jadi pertarungannya juga bagus, animasinya keren, tapi juga di situ sebenarnya fokusnya adalah di dialognya, di latar belakang lah gitu, atau hal yang berkaitan dengan kepribadian dan lain sebagainya gitu ya, sesuatu hal yang pribadi seperti itu yang malah menjadikan pertarungannya itu enak untuk dinikmati gitu, dan akhirnya tetap ada sesuatu cara untuk bisa mengalahkan pemilik pedang menyimpang tadi, pedang terkutuk gitu, dan itu yang akhirnya
membuat serial ini walaupun simple ya, tapi menjadi sesuatu hal yang menarik karena kita bisa menikmati tidak hanya pertarungannya saja, tapi juga cerita di baliknya, dan itu menjadi lebih termasuk plot twist di akhirnya yang juga membuat karya ini mungkin bisa dinikmati. 12 episode, satu episodenya itu lebih panjang ya, sekitar 50 menit, tapi ini sangat worth it untuk ditonton. Itu Kak Sakti. Oke, menyambung terkait cerita terkait pedang menyimpang gitu. Ada juga yang namanya Kagurabachi, mungkin ada yang sudah pernah membaca. Itu juga terkait Kagurabachi kayaknya mirip sama Katanagatari. Iya. Cuma ada dua hal yang membuat saya ngedrop. Mungkin 2 chapter sebelumnya. Pertama artnya relatif kasar ya, Terus power sistemnya juga nggak jelas. Power system dalam artian kayak gini, sebenarnya level kekuatannya si tokoh utama ini berada di level berapa? Biasanya kan kita ketika katakanlah bertarung kan ada organisasi musuhnya itu ada prajurit, ada kapten, komandan, jenderal, sampai yang tertinggi kan. Nah, ketika si tokoh utamanya ini melawan yang prajurit aja masih ngos-ngosan dan menang dengan tipis, terus langsung ketemu sama yang kapten dan dia juga menang dengan tipis. Loh kok bisa? Kan harusnya terbantah. Jadinya itu kayak kalau Luffy belum bisa ngalahin Garp, gimana dia bisa ngalahin Akainu? Jadi kesana kemari lah ceritanya itu nggak jelas. Jadi kita kan pengen progression ya, perkembangan karakter gitu, dan itu menurutku karakternya juga nggak berkembang dalam artian emosinya juga satu itu toh. Emosinya fokus mencari pedang yang curi dari ayahnya, mencari pedang. Itu dong, nggak ada subplot, nggak ada intinya semuanya satu dimensi lah. Jadi saya tak drop, saya mikir oke lah kita berikan benefit of the doubt, siapa tahu di tengah-tengah ceritanya akan bagus, karena jujur aja Slam Dunk sama One Piece itu kan awal-awalnya juga tidak sebagus di pertengahannya. Kita coba, tapi sudah sampai berapa sekarang? 58? Itu aku pengen melanjutkan, cuman memang karena sibuk, jadi memang saya belum lanjut begitu. Tapi memang salah satu yang menurutku memang benar, jadinya ada beberapa yang dia itu tidak terstruktur. Jadi nggak kayak yang One Piece yang jelas ada perkenalan terkait, oh ini pulaunya terkait ini, konfliknya ini, terus nanti ada suatu masa masuk ke, oh ini mulai pertarungan, Luffy melawan musuhnya. Nanti ada jalannya, oh ini nanti mereka menuju dari sini ke puncaknya di sini. Jadi ada jalannya, ada petanya biasanya kayak gitu. Oh ini nanti si Sanji lawan ini, si Robin lawan ini, ada kayak dipasang-pasangkan dan sebagainya. Tapi kalau yang Kagurabachi jelas itu memang tidak terstruktur. Yang menurutku memang sedikit unik, cuman ya bisa dibilang memang sesuai dengan komentarnya Om Kon yang mungkin bisa membuat tidak jelas untuk kekuatannya si tipe-tipe unik yang tidak yang menjadi sulit untuk kita menikmati. Jadi kan ada, katakanlah kita nonton film nih. Kita nonton film ketika pertama, oke, ceritanya ini akan memburu pembunuh ayah. Terus lihat, kok dia jatuh cinta. Lah pembunuh ayahnya gimana? Nah, terus kita cerita romantis, dia ngejar cewek ini. Tiba-tiba jadi spiritual, dia bertapa. Lah katanya mengejar cewek ini kok jadi biksu. Nah kayak gitu loh, kita jadi, aku nonton apa ini gitu kan. Nah itu yang saya alami dengan Kagurabachi. Ini sebenarnya mau cerita soal apa? Terlalu banyak bahan, terlalu banyak arahnya kemana-mana, dan nggak ada yang diurai dengan bagus. Kalau menurut saya Kagurabachi kekurangannya di sini, dia tidak memilih satu plot utama lalu mengembangkan subplot, tapi kayak semuanya jadi plot. Kenapa tiba-tiba ada anak samurai yang ini? Apa ini perempuan ini siapa? Oke lah, tak drop aja lah. Iya. Ini kalau Kakak Rufi juga pernah menemukan yang unik untuk jalan ceritanya seperti Kagurabachi juga, atau bagaimana? Mungkin ada komentar terkait Kagurabachi? Ya, kalau terkait yang unik ya kan sudah saya sampaikan ya, bagaimana yang beberapa
beberapa kasus power sistem yang sudah jelas, tapi tiba-tiba mempunyai power up yang di luar dari secara logis ya, menjam kata Om Kon itu berkaitan dengan kekuatannya itu sendiri gitu, kayak si Yosoka. Cuma terkait dengan Kagura Bachi ini memang ini ya, apa ya, memang sesuatu yang unik sih memang yang terjadi di manga. Ini kan Weekly Shonen Jump ya, yang digadang-gadang konon ini karena di Reddit dulu nggak di Reddit juga sih, di banyak forum-forum luar ini kayak terlalu menggadang-gadang si Kagura Bachi ya the next Big Three, Weekly Shonen Jump kayak gitu-gitu dan ya gitu ya. Tapi memang kalau saya lihat dari sananya juga saya nggak tahu ya sekarang ya. Saya awal-awal juga sih nonton bacanya gitu ketika mulai hype tuh. Itu di jajan kayaknya juga nggak terlalu bagus sih ya. Dia tersiap-siap di mediocre ya, di tengah klasemen gitu atau berjuang untuk keluar dari zona degradasi gitu. Jadi ada kecenderungan manga atau komik yang berada di level ini itu tuh dia akan susah menjaga konsistensi plotnya gitu. Jadi dia akan susah untuk menjaga konsistensi dalam artian pace-nya gitu ya, pace-nya itu sesuai gitu ya. Oh ini mau ke sana gitu. Jadi dia akan terus ke situ gitu dengan tingkat kecepatan yang seharusnya gitu. Ketika berada di posisi itu biasanya itu si editornya akan mengeluarkan ide-ide yang biasanya di shonen di manga shonen itu bekerja gitu. Nah, bekerja dalam artian berhasil gitu ya gitu. Nah, makanya beberapa manga yang berada di level itu biasanya dia akan agak keteteran atau gimana ya atau kedodoran dengan jalan ceritanya, tiba-tiba muncul ini sehingga akan plot utamanya akan sedikit kabur dan itu memang disadari atau tidak itu banyak terjadi di manga-manga seperti itu kayak misal Shaman King gitu ya yang akhirnya dia pindah kan ke Kodansha gitu ya dari tamatnya juga di Weekly Shonen Jump juga tidak kurang bagus ya tamatnya hanya tamat gitu aja. Nah hal kayak gitu yang itu yang membuat si Hiroyuki Takei terus akhirnya hijrah kan ke Kodansha gitu. Nah jadi memang itu sesuatu hal yang ketika saya membaca oh iya gitu walaupun dia mendapatkan banyak sekali apresiasi ya terutama dari yang barat gitu Eropa, Amerika Utara dan lain sebagainya gitu tapi di Jepang sendiri juga terseok dan akhirnya plotnya menjadi seperti itu. Jadi saya sih ketika melihat itu ya wajar lah gitu. Itu sih kalau komentar terkait Kagura Bachi. Iya, jadi memang terkait Kagura Bachi ini bisa dibilang memang sedikit unik. Ya bukan sedikit unik lagi ya, itu termasuk yang unik lah. Cuman ya karena mungkin pengarangnya lebih mementingkan cerita dan ingin membuat sesuatu yang di luar dugaan, di luar nurul begitu, makanya kan biar dia naikin rating itu sebenarnya rating. Nah Ternyata mungkin nggak works. ya itulah jadinya efeknya seperti itu. Memang tapi aku sendiri sih mengapresiasi untuk paling enggak dia mencoba untuk sesuatu yang unik dan memang untuk artwork-nya itu juga memang cocok begitu untuk diriku. Terus juga satu lagi yang cocok itu adalah produk dan jasa yang mendukung podcast kita. Ya ini iklan. Dan kita balik lagi membahas terkait untuk power system. Nah, satu lagi yang menurutku menarik itu adalah power system yang terkait dengan karakteristik si orang yang memperoleh gitulah. Jadi kan kalau yang tadi mungkin yang dibahas itu di Hunter x Hunter yang biasanya si Hisoka suka dengan permen banji gum. Terus dia jadi punya nennya seperti itu. Terus misalnya Gon yang karena yang nggak pinter siasat atau apa ya pokoknya jangan kenpon lah aku mau pakai ini ya kayak gitu. Nah kalau untuk anime manga yang lain kira-kira yang mencerminkan karakteristik si penggunanya yang juga cocok dan memang bagus di anime itu apa? Kalau saya Free Ren itu salah satu jadi ada magic yang umum ya, magic yang nembak-nembak angkat barang itu kan tapi ada magic spesialisasinya. Ada yang punya
kekuatan yang bisa memotong apapun yang bisa dipotong. Jadi kalau si penyihirnya, mage-nya ini merasa bahwa itu sesuatu yang dipotong, maka akan terpotong. Kayak bisa motong pohon, atau mau itu dikasih sihir, atau misal katakanlah sebuah jubah yang dikasih perlindungan sihir, kalau dalam otaknya itu kan baju bisa terpotong gitu, membypass semua ruh. Tapi kalau misalnya itu kayak besi, kayak sendok gitu, dia masih sendok kan nggak bisa dipotong, nggak bisa. Padahal dia bisa memotong pohon yang besar, karena dia bisa membayangkan pohon dipotong. Seperti itu. Ada juga yang orangnya pengecut, jadi itu powernya dia itu membuat klon. Klonnya itu 100% klon, benar-benar bisa melakukan hal yang sama dengan casternya. Dan dia problemnya adalah butuh waktu aja. Jadi memang sebuah teknik yang bagus dalam storytelling, bahwa senjata atau skill itu berkaitan dengan karakter dari penggunanya. Jadi kalau orang yang berkarakter suka sesuatu yang fisik, seperti Major Armstrong di Fullmetal Alchemist, kalau powernya dia adalah api, atau powernya dia adalah membuat sesuatu dari jarak jauh, kan nggak masuk akal. Tapi kalau terkait yang Fullmetal Alchemist itu juga ada bonus tambahan, bahwa memang itu kan karena dia alkemis, dalam artian ilmuwan lah, dan mereka meneliti lah istilahnya. Karena kan alkemis di situ power systemnya memang dari sains istilahnya gitu ya. Jadi memang sesuai dengan niat mereka itu ingin meneliti yang bagian mana. Jadinya bisa dibilang itu ada sedikit pembenaran di situ ya. Betul. Mungkin Kak Luffy ada yang bisa terkait untuk karakteristik dengan power system? Ya, kalau dari saya sih, saya cukup kagum ya dengan power system, bukan power system, dalam hal ini lebih ke karakter ya. Kalau karakter saya cukup kagum dengan Taikobo dari Hoshinengi sih. Dimana sebenarnya power systemnya di dunia Hoshinengi kan dia berbentuknya Paopei ya. Jadi bukan kekuatan dari orangnya, tapi senjata yang dipegang oleh seorang gitu ya, yang memberikan kekuatan. Gitu. Dan senjatanya ada banyak, dan si Taikobo itu cuma dapat semacam namanya Daishin-Ben kalau nggak salah, itu kekuatannya cuma angin doang gitu ya. Anginnya dan di awal kelihatan keren ya, bisa untuk memotong dari jarak jauh, gitu, mengeluarkan kayak semacam yaitu ya kekuatan energi untuk memotong gitu. Tapi ketika bertarung dengan Paopei yang lain, pemilik Paopei yang lain, Senin yang lain, itu ternyata nggak terlalu kuat gitu. Kadang malah lemah gitu. Dan justru malah kadang di sini letak bagusnya si Hoshinengi, bahwa sebenarnya di situ si pengarangnya lebih menekankan bahwa kekuatan sejati dari Taikobo itu bukan kekuatan Paopei-nya, tapi kecerdasan sama kelicikannya saja sih yang membuat serial ini menarik. Dan itu walaupun seperti itu tetap akan ada upgrade sih ya gitu ya. Dengan dia mengalahkan musuh atau dia bekerja sama dengan teman yang lain, si Daishin-Ben-nya ini dia bisa kayak ada power up gitu ya. Tapi dengan ini ya, jadi power up-nya itu bener gitu ya, nggak yang tiba-tiba muncul, oh ini fungsinya bisa buat ini, enggak. Dia bisa upgrade gitu ya, dengan bisa menyembuhkan lah, kemudian bisa menyerap energi dan lain sebagainya, dan akhirnya ketika diwujud endingnya yang terakhir itu kan dia membeli kekuatan yang sesuai untuk mengalahkan musuhnya. Tapi poinnya adalah di sini dia memang diberi kekuatan yang mungkin hampir mirip seperti Ueki ya. Tapi bedanya kan di Ueki itu tidak dijelaskan bahwa si pengguna kekuatan itu, tokoh utama itu pinter gitu loh. Tidak dijelaskan seperti itu. Tapi kalau si Hoshinengi ini kan memang di awal memang dia cerdas gitu ya. Dia licik seperti itu, sehingga cocok gitu, masuk akal gitu ketika dia diberikan kekuatan ala kadarnya, tapi dia bisa menggunakan kekuatan itu menjadi lebih hebat dan bisa di-upgrade juga dengan bantuan teman-temannya atau dengan musuh yang sudah dikalahkan gitu kan, sehingga menjadi kuat gitu. Tapi lebih dari itu, kecerdasan dan kemampuannya dalam menggunakan alat yang sederhana atau kemampuan yang tidak begitu hebat itu justru yang menjadikan power system yang digunakan oleh si tokoh utama jadi menarik. Itu Kak Sakti. Emang kalau terkait menarik itu juga saya setujunya adalah dari bagaimana si pemilik menuju ke tujuannya dengan apa yang memang ada di dirinya lah, istilahnya begitu. Jadi yang menarik juga itu kayak salah satu contoh yang kekuatannya itu berdasarkan dari karakternya yang ada di Madoka Magica, Uela Magi. Nah itu salah satu
magic girl yang bertarung menggunakan granat dan machine gun. Itu yang menurut saya luar biasa di situ. Jadinya dia memang memanfaatkan ya kekuatannya itu apa, ya bisanya seperti ini, ya sudah berarti saya menyerang menggunakan ini. Ya kayak gitu. Itu yang menurutku juga cukup menarik juga. Nah, Kak, bisa nggak sih kalau misalnya power system itu dia bukan cuman menonjolkan terkait aksinya, tapi jadi sesuatu yang mendukung cerita yang ingin dibawakan oleh pengarangnya gitu. Kalau menurut Om Kon kira-kira bisa nggak ya? Ya sebenarnya kalau berbasis battle manga itu paling ya itu power atau skill atau alat. Ya, tapi sebenarnya kan power system itu bisa berlaku juga untuk non battle manga. Saya itu salah satu yang sering saya baca mingguan itu kan akan Ibanashi soal Rakugo itu. Saya nggak ngerti Rakugo bagus kayak apa, skill yang berguna ketika Rakugo itu seperti apa. Autornya itu bisa menggambarkan dengan jelas bahwa yang dilakukan saingannya ini lebih bagus daripada yang dilakukan oleh utama. Itu dia bisa menjelaskan dengan jelas. Jadi kita yang nggak ngerti, kayak kalau misalnya orang yang nggak ngerti American football ketika baca Ice Shield 21, kita udah tahu musuhnya kuat. Jadi nggak selalu dalam power system dalam artian skill khusus atau power khusus, tapi kita sebagai pembaca harus bisa dikasih tahu, si autor harus bisa menunjukkan ke pembaca kalau ini lebih kuat, ini lebih lemah, ini lebih bagus. Itu sih basic. Karena power system kan pada akhirnya tingkatan. Jadi kita harus bisa melihat tingkatannya gitu. Jadi kita baru lihat entah desain karakternya aja, kita kata ini kayaknya tokoh yang penting. Terutama yang memanfaatkan itu dengan sangat baik itu Kingdom. Karena Kingdom itu kan banyak banget jenderal ini, kapten ini, tokoh ini, tokoh itu, semuanya ada namanya dan semua punya wajah yang unik dan ornamen yang unik. Nah, dari ornamen unik dan namanya itu kan kita sudah tahu kan, oh ini bukan tokoh ecek-ecek, dia akan berperan dalam cerita. Tapi kita bisa tahu mana yang kira-kira akan jadi big boss, jadi mati di awal. Itu kita bisa melihat. Penulis dengan baik menunjukkan bahwa ini loh, ini yang lebih kuat, ini yang agak kuat, ini yang ecek. Oke, menarik juga. Kalau Kingdom itu kan dia termasuk untuk perperangan gitu kan ya. Berarti power systemnya berdasarkan dari desain karakter begitu berarti ya. Kalau menurut Om Kon ya, yang untuk yang di Kingdom. Bukan dari desain karakter. Tapi maksudnya kita bisa tahu kalau ini tuh karakter yang khusus gitu loh. Karena kan dia gambar ratusan orang. Dan kita bisa dari storytellingnya kita bisa tahu kalau ini orang yang namanya cuma sekedar lewat. Ini orang yang akan menjadi membawa plot maju ke depan. Ada yang cuma sekedar ya nama aja gitu. Jadi seperti kayak nonton John Wick kayak gitu. Kita kan ada banyak tokoh di situ, kita bisa melihat oh ini yang akan ada di cerita, ini orang yang cuma set karakter, dia menggambarkannya bukan dari desain karakternya, yang mana itu juga membantu, cuma dari dialognya kelihatan dia orang yang berkuasa enggak gitu. Atau kalimatnya itu kelihatan dia jago enggak gitu ya. Misalnya ada yang kayak dia ada tokoh yang gambarnya itu biasa aja dan dia nggak dapat banyak dialog, tiba-tiba ketika pas 2 hari pertama kan dia cuma tidak ikut berperang, di hari ketiga dia bilang pasti kan sudah melawan kalian, jadi mereka sudah mengenal strategi kalian, aku lo nggak gerak sama sekali selama 2 hari, aku yakin bisa menipu mereka. Nah dari situ kita tahu orang ini bakal jadi masalah peperangan nanti, seperti itu. Padahal dia selama beberapa chapter ini cuma diam di pojokan di belakang. Tapi begitu dia bicara, kita tahu, oh ini orang seperti itu. Oke, mungkin karena aku belum pernah baca Kingdom, jadi mungkin nggak begitu itulah, nggak begitu paham atau nangkep. Tapi mungkin Kakak Rufi mungkin ada gambaran? Saya kalau yang pertanyaan yang awal ya terkait dengan apakah pengarah dengan karakter juga, saya lebih menanggapi yang itu. Nah itu saya sukanya itu terlihat juga di ini sih, di Gash Bell, Onjigino Gash.
itu kan power systemnya jelas ya, terkait dengan Mamodo gitu ya, yang mencari partner manusia bertarung 100 orang dengan kekuatan masing-masing yang kekuatannya bersumber dari buku gitu, buku mantra. Ketika buku itu dibakar, orangnya kalah. Jadi nggak perlu ngalahin orangnya aja, cukup bukunya dibakar itu selesai. Nah, sebenarnya di sini bagaimana karakter si Gas itu juga kekuatannya, power systemnya si Gas itu juga. Jadi hampir mirip juga dengan Hashinengi ya. Tokohnya juga menggunakan otaknya karena ketika si Gas itu ketika si Gas itu menggunakan kekuatannya, kesadarannya hilang gitu, sehingga harus diarahkan oleh si Kiyomaro atau partnernya. Itu kan saling melengkapi ya jadinya kekuatannya. Ada punya kekuatan, tapi ketika kekuatan digunakan dia nggak sadar, sehingga harus ada otak di belakangnya untuk mengarahkan atau berstrategi dan memanfaatkan kekuatannya si Gas. Nah itu sangat cocok gitu, dan di sini aturannya juga sangat mendukung aturan pertarungannya gitu ya, bahwa tidak perlu ngalahin ke orangnya, ngalahin Mamodonya, cukup dibakar bukunya aja selesai. Masalahnya bos terakhirnya itu dia bisa memiliki kayak barrier gitu ya, memiliki lingkaran bulat gitu ya, kayak bola gitu yang bisa melindungi dirinya dan bukunya. Jadi tambah sulit lagi ketika melawan bos terakhirnya itu. Bukan bos terakhir sih, bos finalnya lah ya. Soalnya terakhirnya lawan Brago karena seperti itu. Jadi sangat cocok dengan karakteristik dan pola pertarungannya atau aturan mainnya itu jelas. Nah ini agak berbeda dengan si Ueki nih. Si Ueki, walaupun tadi saya sempat ada pujian terkait dengan power systemnya, tapi aturan mainnya si Ueki ini ketika saya pertama kali baca itu udah nggak srek gitu loh. Karena kan di situ kan dijelaskan kalau mereka itu kan mendapatkan bakat kosong ya, hadiahnya adalah bakat kosong yang bisa diisi oleh apapun ya. Nah, pertarungannya juga seperti itu. Dia akan bertarung dan ketika dia menang, ketika dia kalah, dia akan kehilangan satu bakatnya. Dan kalau bakatnya habis, hilang orangnya. Nah, si Ueki ini, itu kan kalau dari tadi ya, Mbak Om Kon juga udah baca juga, saya juga udah baca itu, dia bisa pintar sekali menggunakan power systemnya itu ya, menggunakan kekuatannya. Dia mengubah sampah menjadi pohon, terus dia menggunakan daun untuk jadi pohon yang lain. Terlihat sangat cerdas. Tapi di situ tidak ada bakat kecerdasan, itu nggak ada ya, atau bakat dia bisa problem solving gitu, atau bakat dia belajar gitu, bakat mempelajari sesuatu, bakat hard skill, soft skill, itu nggak ada di sini, bakatnya yang beda gitu. Nah itu jadi nggak masuk akal bagi saya untuk aturan mainnya si Ueki ini gitu loh. Karena harusnya ketika dia bisa mengalahkan musuhnya, berarti dia punya bakat nih cara mengalahkan musuhnya, tapi di situ enggak, bakat yang dihitung itu bukan itu gitu. Nah itu yang membuat saya bagus secara power system, tapi secara plot aturan mainnya, wah itu Ueki itu menurut saya ya, itu mohon maaf bagi fans Ueki itu gagal total gitu. Itu Kak Sakti. Kalau Ueki itu saya itu kayaknya story-storynya sering terancam untuk diputus di tengah jalan. Kalau nggak salah ini mungkin karena dia gag manga ya. Jadi salah satu, kalau nggak salah di Ueki Plus yang ada ceritanya. Yang mob ya? Yang senjatanya mob kan ya? Oh iya, tapi ini ceritanya kan biasa kan kalau di battle manga kayak ada bos, kita adalah 4 jenderal terkuat gitu. Heavenly King for Heavenly kita akan hancurkan Ueki. Terus digambar dengan bagus itu, desainnya bagus, ditulis namanya bla bla bla. Mereka sedang berdiskusi di sebuah pavilion gitu di tebing yang tinggi. Mereka merencanakan ini itu dan Ueki pasti kalah, dan kita pasti kalah. Tiba-tiba kejatuhan batu, mati 4. Itu doang. Kita sudah mengira bahwa ini akan ada episode lebih lama ini karena ada 4 Heavenly. Ternyata nggak tamat di situ. Heavenly King. Tapi kalau itu juga menarik gitu. Kalau untuk yang Touch Spell itu, salah satu yang tidak saya sangka ternyata terkuat di power systemnya adalah Kianchome. Ya, itu kalau Kianchome tidak di-nerf sama autornya, menang langsung itu. Gaspel udah jadi raja dia. Kianchome. Iya itu yang di akhir-akhir ditunjukkan terlalu itu, tapi pengarangnya langsung ini terlalu kuat ini. Langsung kita hilangkan saja dulu ini. Terus satu lagi, itu pembicaraan kita sudah panjang lebar, tapi ada jenis anime manga yang jelas-jelas
power systemnya itu mungkin kelihatan lebih jelas dan mungkin lebih terstandar, tapi belum sempat kita singgung juga, yaitu power systemnya isekai yang seringnya pasti terkait game RPG biasanya. Nah, Leveling. ini leveling biasanya kan. Nah, ini mungkin sebagai tambahan terakhir mungkin menurut Om Kon kesan untuk yang isekai ini bagaimana? Kalau awal-awal sih aku nganggap itu unik ya, maksudnya dengan sistem berbeda dengan yang memang dia terjebak di dalam game ya. Jadi dia world building-nya emang ikut. Tapi ada yang tiba-tiba pindah ke dunia lain, tapi terus dia punya level gitu. Nah, menurut saya itu agak aneh. Apa hubungannya? Kalau di dunia itu ada katakanlah skill magic, itu nggak masalah sih. Cuma ya aneh aja gitu, kenapa punya sistem level. Oke. Baik. Mungkin untuk Kakak Rufi juga ada komentar untuk terkait isekai atau tambahan terakhirnya? Ya akhirnya untuk ini lebih ke power level ya. Ya. Ini itu memang sangat terpengaruh ya, apalagi solo leveling yang sangat penerimaannya sangat luar biasa gitu ya. Itu akhirnya juga berpengaruh untuk karya-karya manga atau anime selanjutnya yang berbicara tentang isekai ya, apalagi yang berkaitan dengan level yang seperti ini gitu. Dan ya saya yakin bahwa suatu pasar itu akan suatu karya atau suatu produk itu akan ada apabila memang ada pasarnya gitu. Begitu juga dengan ini gitu. Ya selama pasarnya ada gitu, kita tahu kan pengguna atau pemain game saat ini tuh lebih banyak daripada dulu gitu. Bahkan dulu mungkin di era konsol itu mungkin akan sangat terbatas, tapi ketika sekarang semuanya punya smartphone, semuanya bisa bermain game itu, bahkan dari anak-anak kecil sekalipun gitu ya, dari beragam usia, dari beragam demografi, baik yang mungkin menengah atau menengah bawah sudah bisa megang game, sehingga gamer juga sangat banyak dan mereka pasti juga ketika memilih apapun itu pasti yang relate dengan keseharian gitu. Ketika dia suka nge-game, ketika dia melihat anime manga, dia akan lebih mungkin ya preferensinya akan lebih relate ketika dia memainkan menonton anime atau manga yang sesuai dengan preferensinya, dalam hal ini adalah bermain game. Dan level seperti ini akan jadi sangat gampang untuk diikuti, sangat gampang untuk dipahami dibandingkan mungkin power level yang lainnya gitu. Atau ya nggak punya power level ya kayak One Punch Man gitu kan. Kita nggak tahu si levelnya si Saitama ya. Mungkin overpowernya nggak lebih luar biasa dibandingkan slow leveling. Cuma poinnya adalah ya saya sih walaupun saya nggak ya sama ya dengan Om Kon ya. Awalnya saya suka, tapi lama-kelamaan karena terlalu banyak direplikasi menjadi suatu hal yang tidak menarik lagi gitu, atau suatu hal yang biasa. Tapi mungkin bagi sebagian orang, anak kecil gitu ya, anak-anak yang mungkin suka main game itu akan menjadi suatu hal yang relate dan itu akan selalu digemari gitu. Dan itu juga ini mirip sih kayak kayak ini ya, Harem ya. Bagi saya mungkin sudah tidak relate lagi, tapi bagi sebagian orang masih bisa karena masih relate. Nah mungkin itu sih. Tapi poinnya kalau ini jadi apa ya, pesan-pesan terakhir ya menurut saya power system itu pada akhirnya kadang tetap akan ada yang terasa direplikasi ya, walaupun replikasinya walaupun yang power level itu replikasinya tidak terlalu sih, yang leveling kalian setiap isekai sebagian besar pasti seperti itu. Tapi dalam arti di sini lebih ke kita tidak akan bisa mengelak ya bahwa oh ini mirip gitu ya antara satu power dan power yang lain, kayak misal kekuatan petir gitu ya. Wah banyak banget kalau kita bicara tentang penggunaan kekuatan petir, ada Killua, ada Enel, ada banyak lah pokoknya itu yang menggunakan petir. Get Backers itu juga petir dan lain, Sasuke juga petir dan lain sebagainya. Jadi makanya di sini lebih ke bagaimana si pengarangnya atau mangakanya atau autornya itu mengemas power system ini dalam ceritanya sehingga menjadi lebih baik, logis lah kata Om Kon ya gitu. Kalau dari saya sih dibikin mudah dimengerti dan itu masuk ke dalam cerita, itu yang membuat masuk sebagai cerita, masuk ke dalam karakter, sehingga tidak hanya membuat orang merasa bertanya nanti kekuatannya seperti apa, tapi memang benar-benar dibutuhkan gitu. Itu yang menurut saya menjadikan sebuah power system itu menjadi bermakna di dalam sebuah anime manga gitu. Mungkin itu Kak Sakti. Oke, baik. Ini topik kita terkait power system udah berjalan cukup lama. Dan memang ada beberapa yang sempat kita bahas terkait power system, kemudian hubungannya dengan cerita, bagaimana itu menonjolkan untuk alurnya dan lain sebagainya, kemudian penggambaran terkait kekuatan dan sebagainya pun juga kita sempat
bahas-bahas juga di sini. Nah, menurut kalian apakah ini bisa ada lanjutannya dan sebagainya, atau mungkin ada power system yang mungkin kami belum sempat bahas? Tolong ditunjukkan atau tolong diinformasikan di kolom komen untuk supaya kita juga bisa lebih tahu, mungkin kita ada yang lewatkan. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kita mengobrol di malam ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.